Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Fudo, dan Mas Daris. Masih di channel Ruang Ngobrol bersama Iya. dengan OPMPI Mas Fudo ya. Iya, dari One Piece Fans Club Indonesia seperti biasa. Kali ini kita balik lagi sama Mas Daris karena setelah sekian lama, cukup lama kita nggak ngobrol sama Mas Daris ya. Sekarang kita balik lagi ngobrol sama Mas Daris. Kali ini kita mau bahas apa, Mas? Nah, kali ini kita bahas teaser yang dirilis di Netflix to Doom soal One Piece series ya, bukan movie. Masih banyak yang salah paham soalnya. Iya, masih ada yang menganggap ini movie ya. Ini series. Nah, Baru sebenarnya kita ngonten lagi ya, Mas? Ya, kita ngonten ini tuh agak ya, Mas Fudo ya, agak mendadak ya. Soalnya ini ya, kita sempat nggak nyangka kalau bakal rilis beneran trailernya itu. Bukan trailer sih, teaser, sorry. Kirain tuh cuman sekedar ngobrol-ngobrol doang gitu di zaman Netflix to Doom itu, ternyata malah ngedrop itu. Aku kaget banget sih. Dan ngerasa kebetulan juga One Piece lagi break ya sebulan ya. Ya, jadi kayak jadi kayak apa ya? Sempat trending ini malah ya. Rame banget dibahas di mana-mana. Ya, rame banget. Nah, langsung aja nih kita bahas Mas Fudo ya. Bagaimana trailer teaser ya, bukan trailer ya teaser. Ini. Teaser ini. Menurut Mas Fudo gimana nih? Sebagai kontennya menarik sih Mas. Iya, aku apa juga. Ya? Di luar dugaan apa ya? Seneng ya? Iya, seneng. Nggak nyangka bakal masih apa ya seniat di atas ini. Kenapa Mas? Seniat ini, nggak nyangka aku tuh. Iya. Maksudku ketika udah bilang ini tuh akan ku awasi dengan hati-hati itu beneran. Oh iya, gila, ngelihat setnya gede, terus kapalnya banyak ya, ini bajak laut ya gitu maksudku. Iya, kerasa banget semangatnya Oda itu kayak tersampaikan gitu ya Mas ya. Dan para staffnya juga menjawab dengan baik. Jadi portrayal karakternya tuh gila, bagus-bagus. Maksudku akan ada beberapa kritik, nanti kita bahas di belakang ya. Tapi overall tuh spot on lah sama bayangan kita kalau Luffy tuh jadi manusia tuh kayak gimana, kalau Zoro tuh dimanusiakan tuh kayak gimana. Tentu tidak bisa menyamakan dengan para cosplayer, tentu saja ya. Setidaknya ini sih Mas, ketika kita dengar bakal ada One Piece live action, jelas kita semua akan skeptis. Tapi ketika kita pasang ekspektasi di nol ya, bukan negatif. Karena banyak orang yang udah langsung pasang ekspektasi negatif. Bener, udah pasti jelek. Terus banyak ada mikir kayak gitu. Ya, tapi kalau udah mikirnya dari awal tuh negatif, pasti apapun yang dikasih ke kita akan menolak gitu. Nah, tapi ini ketika aku pribadi memasang ekspektasi nol. Jadi ketika aku memasang ekspektasi nol, ternyata di atas itu, puas banget gitu Mas. Terutama Nami ya. Iya, Mbak Jeduk. Nami bagi gila, yang aku senang tuh bagi sih. Asli, nggak nyangka kayak kita ngelihat Bagi yang sekarang adalah sosok yang kocak, lawak, beneran badut. Tapi ketika di awal, kalau kalian semua ingat, Mas Dari juga pasti ingat Bagi di awal tuh serem banget sebenarnya. Iya. Jadi emang cocok portrayalnya. Pertama kali keluar ya, jangan ketika dia udah interaksi sama Luffy ya. Pertama kali dia keluar kota sirup kalau nggak salah ya. Sirup Village kalau nggak salah. Dia nyerang kota, dia nyerang desa, dia menyandra itu kan serem ya. Baru ketika ketemu Luffy baru bego. Iya, apalagi buah iblis pertama selain Luffy yang kelihatan gitu kan. Dan buah iblisnya tuh serem loh, bara-bara itu. Ya jadi masih wajar lah pada teaser yang dikasih lihat ke kita itu emang kelihatan serem, ya wajar gitu, emang kayak gitu awal-awal. Bagi awalnya serem. Habis itu hal yang menyenangkan lainnya kan melihat kapal-kapalnya ya. Bagaimana Barati, terus ada kapalnya Garp ya kayaknya ya. Ada sekilas kapalnya Garp, dan emang cocok ada kayak bagian depannya itu yang ada kepala anjing lah kayak gitu. Terus ada juga apa sih? Aku lupa itu, ada desa. Ada adegannya Shanks itu juga. Wah itu
Faithful banget, apa sih istilahnya? Kayak kita kayak ngelihat adegan di komik ditayangkan. Oh, itu monster lautnya Desa Fusa itu. Monster. Iya, panel tuh live actionnya itu dapat gitu loh. Dan iya, CGI-nya tuh nggak main-main. Cantik, asli. Di luar dugaan juga gomu-gomunya Luffy asik ya. Iya, walaupun emang kita mungkin nggak terbiasa sama bahasa Inggris, tapi ya memang tidak masalah karena emang seperti itu. Makanya asik gitu, masih terdengar asik. Ada beberapa yang agak flat, tapi delivery secara keseluruhan nonton teaser ini bikin aku dan Mas Hudo merasa kami menanti nih Agustus nanti bagaimana episode perdananya ditayangkan. Nah, dari situ nanti mungkin baru kita bisa nilai lebih jauh ya. Yang jelas teaser ini membawa aura positif, membawa apa-apa yang bikin One Piece bagus, interaksi karakter, kapal, terus vibe-nya, menurut kami oke. Walaupun ya memang ada beberapa hal kecil yang seandainya kita bahas nggak akan ada habisnya, ada nitpick kecil yang sebenarnya kalau menurut saya pribadi minor sih, kayak ya namanya juga adaptasi live action gitu loh. Gimana ya, adaptasi live action itu kan bagaimanapun tidak akan bisa lebih bagus daripada sumbernya ya. Tapi kita harus ingat lagi ya tujuannya One Piece. Ini kan Oda itu kan di approach bikin One Piece live action itu berapa tahun Mas Bro ya? Baru dia nge-greenlit itu. Terus apa ya Mas ya? Gimana namanya live action ya Mas ya? Jadi ya kayak harus ya kita nggak bisa masang ekspektasi yang terlalu tinggi gitu loh. Iya. Itu yang bikin teman-teman tuh mungkin agak, maksudnya gini loh, kadang-kadang itu kita udah ekspektasinya minus, tapi ketika tayang maunya yang tinggi. Aneh kan? Iya, karena kita udah terlanjur minus, apapun yang dikasih, ya seperti kata Mas Deris tadi, kalau kita ekspektasinya udah minus, apapun yang dikasih pasti ngerasa jelek. Nah, untuk itu kita harus kembali ke apa sih niat Oda bikin live action ini, membolehkan live action ini. Kita harus ingat dulu soal itu. Nah, kalau nggak salah, itu kan bertahun-tahun ya sebelum dia mengiyakan live action ini. Iya, kayaknya. Aku juga agak nggak inget kapan tepatnya, teman. Setelah itu, proses pencarian castingnya itu juga hampir 2 tahun saya ingatku, sejak dia ngumumin, oke, nanti One Piece akan ada live action dari Netflix. Habis itu kena pandemi kan ya. Dan itu diawasin juga kan sama Eiichiro Oda, semuanya. Nah, kalau nggak salah kutipan yang ingin ku sampaikan ini dari Oda adalah, ini adalah kesempatan terakhir Mas. Kesempatan terakhir untuk One Piece dikenal secara global. Daripada dikenal itu mungkin lebih tepat dipakai kalimat ini adalah kesempatan terakhir untuk One Piece going global. Apa sih going itu? Tersebar secara global dalam bentuk live action. Nah, benar. Karena medium komiknya udah established dengan baik ya. Medium animenya juga udah. Nah, yang kurang memang live action. Sedangkan live actionnya, kalau ada teman-teman yang bertanya, lo kenapa nggak pakai cast Jepang aja? Nggak bisa. Karena One Piece ini castnya diverse. Ingat kan, Attack on Titan yang memaksa pakai orang Jepang semua, padahal kebanyakan castnya itu orang Jerman, kan hancur banget tuh. Attack on Titan. Iya. Untuk beberapa orang ngerasanya jelek ya. Bukan untuk beberapa orang, itu konsensus itu. Iya sih. Tapi kan siapa tahu ada sebagian kecil yang masih ngerasa bagus, Mas. Ya, maksudku itu. Saya kasihan dengan mereka. Tapi gimana ya? Bahkan Oda pun bilang, kayak misalnya nih Luffy itu kalau di nationality, kalau kalian ingat ya di SBS, aku lupa volume berapa, di SBS itu sempat disebutin topi jerami itu nationality-nya dari mana. Nah, kayak Luffy itu dari Brasil, cuman Zoro yang dari Jepang, Nami itu Swedia, Sanji Prancis, dan seterusnya.
itu ya emang membuktikan kalau One Piece ini punya istilahnya apa ya, keberagaman karakter, keberagaman ras, keberagaman nationality. Itu yang ingin disampaikan Oda dengan One Piece live action ini gitu loh. Nggak bisa kita pakai aktor Jepang, aktris Jepang di sini. Ya aktris Jepangnya sesuai ya kayak Zoro kan yang emang iya. Orang cuman emang orang nggak Jepang bisa gitu. Semuanya gitu kan Mas. Dan so far casting yang ada 5 karakter utama itu yang milih yang kemudian disetujui oleh Oda langsung semuanya dengan mereka kayak Inaki dari Brazil. Pokoknya Inaki pas lah. Sebenarnya dari Meksiko sih Mas, cuman masih deket-deket lah, masih sesuai lah. Secara kebangsaannya. Maksudku bahwa semuanya itu udah ada greenlit-nya dari Oda dan ini adalah upaya Oda untuk membuat One Piece itu lebih dikenal luas lagi di publik dalam bentuk live action. Karena hanya medium ini yang belum tersentuh One Piece ya. Dan kita tahu pasti ya nyaris mustahil loh mengadaptasi One Piece menjadi live action tuh. Ini makanya mungkin alasannya Eiichiro Oda menunggu waktu yang sangat lama sampai akhirnya memutuskan untuk adaptasi live action. Mungkin ini alasan utamanya ya karena emang susah gitu loh. Susah sekarang mungkin perangkatnya udah mendukung ya. Terus dananya juga udah ada, udah sekaya itu. Ini kan juga bertindak sebagai produser ya. Mediumnya seperti kalau dijadiin movie mustahil. Karena akan terlalu kompleks dan pasti jelek. Nah, medium Netflix, medium streaming OTT itu kan sekarang udah jadi pilihan umum. Salah satu opsi gitu ya. Makanya ketika Netflix, kenapa kalau Netflix ya nggak tahu lah kita ya. Tapi Netflix juga mematuhi Oda dengan dalam tanda kutip nggak neko-neko, nggak ngide aneh-aneh. Nggak ada tuh namanya jadi kulit hitam. Iya. Aku sukanya itu walaupun dengan kita tahu lah reputasi Netflix kayak gimana, kita tahu lah reputasi live action secara umum juga kayak gimana. Tapi aku sukanya Oda itu masih bisa membangun live action, membantu dengan sangat istilahnya bantuan tangan Oda itu banyak banget di sini, kelihatan. Iya, kelihatan kok. Dan beneran cengkraman Oda itu beda dengan kreator-kreator lainnya kayak Cowboy Bebop tuh. Cowboy Bebop itu kan banyak hal yang diubah untuk mengikuti agenda Netflix. Tapi kreator utamanya tidak, kayak mereka itu nggak punya say di sana gitu loh. Kita belum ngomongin Sensei yang seperti itu. Iya. Kayak Akira Toriyama juga kan katanya nggak punya banyak omong sama Dragon Ball Evolution kan. Nah sedangkan ini tuh beneran Oda bisa terlibat kalau sekarang. Beneran Oda bisa terlibat dan Netflix beneran, aduh ya udah nggak bisa main-main kita gitu. Makanya semuanya, semua yang keluar dari One Piece Netflix ini semuanya terlihat berniat baik. Iya, setuju sih. Untuk bikin sesuatu yang minimal bikin Oda ya udahlah nggak apa-apa gitu. Minimal gitu ya. Karena sekali lagi. Medium adaptasi live action tidak akan bisa melebihi komiknya. Yang bisa medium adaptasi live action lakukan adalah memberikan ruh komiknya, ruh karakternya, minimal karakter utamanya tidak menyimpang dari komiknya. Kita sebutlah live action terbaik apa ya? Rurouni Kenshin. Iya. Itu yang difokuskan adalah Kenshin-nya. Sedangkan karakter-karakter lainnya flat. Sanosuke itu bukan Sanosuke yang aku kenal. Tapi kita puas karena melihat Kenshin-nya seperti itu, adegan aksi Ten Mitsurugi tersampaikan dengan baik, kita puas. Karena ruh komiknya datang semua. Minimal dari teaser ini dan perjalanan produksinya terlihat niat baik. Mereka tidak akan menayangkan kalau Oda nggak oke. Iya, dan Eiichiro Oda juga udah sempat bilang kalau kita nggak setuju, kalau Odanya nggak setuju, nggak akan tayang gitu. Iya, makanya harapan kita itu bukan besar, tapi minimal ini akan jadi serial yang layak tonton lah minimal.
Iya, minimal Tidak akan lebih bagus dari manganya, tidak. nggak mungkin. Soalnya manga itu adalah mediumnya Oda yang paling perfect buat Oda. Makanya. Nah itu curhatan kita ya. Sekarang kita pengen jawabin apa Mas Udo ya? Kan ada banyak skeptisme Iya. yang muncul Yang dari aneh-aneh sebenarnya. Kadang ada yang aneh, ada yang masuk akal. Oke lah, misalnya kayak hidung Usopp nih, kenapa kok nggak panjang? Alisnya Sanji kok nggak keriting? Atau mungkin Luffy kok nggak pakai sendal? Nah, ini sebenarnya lebih ke praktikal sih, apa istilahnya? Secara praktik, mungkin make up bisa dia bikin hidungnya agak panjang secara make up mungkin bisa. Cuman ketika melakukan adegan aksi atau sendalnya Luffy lah misalnya. Sendalnya Luffy itu kalau misalnya kita melakukan adegan aksi akan beresiko kepada aktornya misalnya. Kayak misalnya kalau ya bayangin aja lah kita jogging pakai sandal jepit sakit kan. Dan apa ya, animal logic itu tidak bisa diaplikasikan ke live action logic gitu. Itu dua hal yang berbeda kan. Makanya penyesuaian yang bersifat praktis itu oke lah, kita akan bisa apa namanya terima, walaupun kemudian banyak yang bilang tapi itu kan nanti joke-nya Zoro sama Sanji jadi hilang. Tidak masalah. Marimo sama Ali Kuncir. Tapi itu kan nanti joke-nya Usopp di Water Seven jadi hilang. Yang dia mirip Kaku kan videonya panjang. Ya nggak masalah karena itu bukan sesuatu yang fundamental gitu loh. Iya, fundamentalnya Usopp itu pembohong tapi berani. Iya kan? Kayak kita itu bisa bikin jokes lain gitu. Kita nggak harus adaptasi jokes dari komik secara satu per satu gitu loh. 1 banding 1 kita nggak usah. Kalau ini medianya live action. Kalau kita adaptasi apa jokes di komik kita adaptasikan 1 banding 1 ke apa istilahnya ke One Piece live action yang ranahnya global, nggak akan bisa diterjemahkan dengan sempurna. Gitu loh. Jadi nggak semua jokes harus sama. Nonton live action itu kan emang harus ada kompromi ya, bahwa akan ada hal-hal yang tidak disertakan, yang penting ruhnya masih ada. Itu ada tadi juga yang bilangnya itu sih. Ya karena emang penting sih Mas. Dan ada juga yang bilang kok Luffy-nya kurang cengengesan, kok kurang ketawa ketiwi. Lah gimana ya Mas ya? Kalau dipikir-pikir ya, orang ini live action ya. Kalau di anime mungkin orang ketawa-ketawa terus kelihatan ketawa terus lucu lah. Kalau di live action orang beneran orang ketawa-ketawa terus dikira orang gila gimana Mas? Maksudku orang Luffy aja bilang gomu pistol aja kering. Iya, makanya ditambahin sendiri sama mereka. Bukankah orang yang petarung hebat nyebutin nama jurusnya kayak gitu? Oh, enggak tuh. Iya. Jadi ini kayak tunjuk kalau di One Piece live action tuh nggak akan sebanyak itu mungkin. Ya paling mungkin buat pamungkas saja ya. Tapi aku agak sepakat sih soal Inaki itu di teaser ini masih belum bisa menurutku ya menunjukkan dia Luffy banget, belum. Tapi ada aura Luffy-nya tuh ada, cuman belum. Tapi ini kan baru berapa detik ya. Jadi kita harus lihat keseluruhan nih. Yang jelas Inaki udah menurutku berusaha sebaik mungkin deh. Dia tuh aku ngelihat Instagramnya dia tuh dia berusaha sekuat tenaga untuk jadi Luffy gitu. Dan itu iya sampai setelah syuting dia juga berlayar gitu kan supaya benar-benar menjiwai Luffy. Itu 3 bulan itu untuk para aktor yang kemudian berusaha sekuat tenaga memainkan peran agar tidak dicaci maki fans. Iya, kayak Tas Skyler pemerannya Sanji itu, dia kan juga belajar masak dan belajar bela diri supaya bisa meranin Sanji. Dan itu akan sulit sekali loh. Sanji itu kan koreonya ribet gitu Sanji itu nanti. Iya. Makanya ya mari kita lihat. Itu nggak perlu lah ya Maken itu. Dia udah terbukti di Samurai X koreonya bisa seperti itu. Dia emang jago lah pedangnya. Kalau Usopp somehow aku tidak meragukan. Iya, soalnya kan main ketapel Mas masih. Enggak, maksudku Usopp itu salah satu aktor yang kemudian aktornya bagus ya. Selain Nami ya. Emily Root itu ya Allah salah satu aktris cast favoritku di One Piece itu bukan cuman karena dia cewek ya, tapi karena dia itu wibu gitu loh. Wibunya One Piece yang benar-benar wibu yang udah sejak dulu suka One Piece, suka Nami dari dulu tuh dia tuh. Iya, kayak
Dia itu kayak Karena bener dari ke Instagramnya ya. Iya, dari fans terus berangkat jadi pemerannya Nami itu, kita berasa dengar pencapaian yang luar biasa gitu loh sebagai wibu ya. Dan kelihatan dia bahagia sih. Ya sampai sempet kayak mau nangis gitu di Tudung kemarin. Makanya itu kocak banget sih. Keren lah. Ya, keren lah. Jadi hal-hal minor seperti itu menurut kami ya udahlah, itu kan hal praktikal ya, bukan hal yang menjadi ruh karakternya ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita kompromi aja pakai itu. Bukan hal yang akan menghancurkan waralaba One Piece gitu menurutku. Kalau kemudian nggak sampai bikin One Piece jadi jelek gitu loh. Benar. Hal-hal praktikal kayak gitu tuh memang kita yang harus kompromi aja sih. Kalau emang nggak cocok, ya udah nggak apa-apa. Ya kalau emang tidak cocok, jangan memaksakan diri untuk menonton. Pasti marah nanti. Iya, paling nggak berikan kesempatan lah, menurutku. Ya masa ini masih baru teaser, kalian udah nitpick, udah nyari-nyari kesalahan yang minor gitu loh. Ya walaupun ada satu hal yang mungkin kita semua sepakat. Iya sih. Bahwa Going Merry-nya ya Allah. Nah itu kayaknya itu beneran, kalau kita kan ini terkesan membela banget ya, membela karena emang menurut kami pantas dibela. Tapi Going Back ini yang tidak bisa dibela. Ya mudah-mudahan waktu udah tayang masih enak dilihat lah. Cuman sejauh ini aku masih belum bisa suka sama desain finalnya Going Merry ya Allah. Baratinya bagus. Aku yakin Arlong Parknya juga akan bagus banget nanti. Baratinya itu walaupun nggak, ya kita kan tahu ya Baratinya itu tidak 1:1 dengan yang di komik, tapi bisa bagus banget. Tapi kenapa Going Merry-nya kayak gitu? Itu beneran. Itu kalau ada satu hal yang layak dicacat ya itu Going Back. Iya, itu doang sih sebenarnya kalau menurutku ya. Tapi ya udahlah. Ya udahlah maksudku. Kita tidak akan bisa membela kalau kalian ngomong ini jelek ya, jelek gitu loh. Tapi kalau yang lain mungkin kita masih bisa ngasih jawaban itu. Jadi sebenarnya teman-teman gimana maksudnya? Gimana? Sebenarnya yang jelek itu kepalanya doang sih, Mas. Iya, tapi kepalanya doang. Tapi kan maksudku kan the point of kapal itu kan kepalanya kan. Iya, tapi karena ini kapal Going Merry yang kita tahu, kita bahkan sempat menangisi pemakaman Going Merry-nya, bentuk kepalanya itu ganggu banget. Itu nanti kalau sampai episode Water 7 itu nggak bisa nangis, aku yakin. Iya. Udahlah, udah cukup bahas Going Merry-nya. Jadi apa ya? Terus untuk teman-teman yang pengen berdiskusi soal ini lebih lanjut ya, silahkan komen aja. Apa sih keluhan kalian soal ini? Kenapa kalian nggak suka sama One Piece live action? Nanti kalau ada kesempatan mungkin kita akan jawab. Dari teasernya ya. Kalau ada kesempatan mungkin kita akan jawab dengan video lagi. Dan selain Going Merry, aku yakin aku bisa ngebela ini habis-habisan. Kalau kalian bisa ngenantangin aku tantang kalian buat nyari kesalahan yang tidak bisa aku bela, komen di bawah. Komen aja, nanti kita kalian keluhannya apa silahkan deh, nanti kita akan coba bela dari sudut pandang kami fans One Piece juga kan ya. Iya, fans garis keras. Iya, ya bisa dibilang garis keras lah. Oke, itu aja kali ya Mas Budo ya, obrolan kita soal One Piece live action ini. Udah agak panjang juga ini, panjang banget. Bukan panjang banget, kita terlalu bersemangat. Iya. Tapi mungkin itu dulu bahasan One Piece live action kita kali ini. Jangan lupa buat like dan subscribe ya Mas ya. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa juga follow akun medsos EPFC yang tersedia di deskripsi seperti biasa. Oke, thank you. Terima kasih. Dadah.